bagaimana Bapak memandang praktek LGBT dari sudut pandang pneumatologis. Tentu ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan stigma terhadap orang yang jatuh dalam seksualitas. Ya, ini pertanyaan Pak Felix Lahagu, kita gabungkan, tapi saya ringkas dalam pertanyaan Pak Denli Sumigar. Terima kasih Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap LGBT dari sudut pandang pneumatologis? Ya, orang LGBT adalah orang-orang yang hilang di dunia ini. Hilang dalam kehidupan sosial, hilang dalam perhatian banyak gereja. Tapi mereka tidak akan pernah hilang dari kasih setia Allah. Allah dalam Roh Kudus terus mencari orang-orang demikian. Ya, mengarahkan mereka, mendidik mereka, berhembus dalam hati mereka. Ya. Kuasa Roh Kudus dari Allah yang merindukan dan mencari itu bukan hanya menembus orang-orang seperti kita, tetapi juga kepada mereka-mereka demikian. Ya. Dalam perspektif Sarah Kokli itu, kita tidak boleh membatasi karya Roh Kudus dan kerinduan Allah pada semua orang, termasuk orang-orang yang hilang dari dunia ini tadi. Karena orang-orang demikian pun tidak pernah hilang dari kasih setia Allah. Bagaimana ekspresi dia yang nampaknya tidak sesuai dengan apa namanya pandangan umum kita? Saya hanya katakan bahwa biarkan Roh Kudus yang membantu mereka untuk menemukan apa yang terbaik. Itu artinya apa? Itu artinya kemudian judgmental, penghakiman atau apa namanya itu tindakan-tindakan tidak ramah dari gereja itu berada atau bekerja di luar cara kerja Roh Kudus yang menjangkau dan memulihkan tadi. Ya. Ini yang membuat kita ini, saya masih ada dalam posisi membuka diri dari semua pandangan, entah konservatif maupun liberal tentang hal ini. Tetapi bahwa hospitalitas itu, hospitalitas gereja adalah bagian yang tidak boleh kita hilangkan. Karena itu karakter dari Roh Kudus. Sebuah karakter yang harus menjadi karakteristik gereja kita juga. Ya. Kita tidak dididik untuk mengeksklud siapapun. Tetapi kita memang dalam hal ini harus, tetapi bukan berarti lalu kita kemudian mengiyakan saja semuanya tanpa kritis. Tentu sebuah tindakan tanpa kritis tidak benar juga, karena kita harus menjadi garam. Tetapi bahwa hospitalitas harus menjadi karakteristik kita, dan percaya bahwa Roh Kudus itu sendiri yang bekerja dengan cara-cara luar biasa untuk mentransformasi tiap pribadi. Bagaimana pertumbuhan transformasi dan segala macamnya, itu urusan dia dan Roh Kudus. Urusan kita adalah merangkulnya sebagai bagian dari diri. Kalau kita memusuhi, kita anti, kita bahagia ketika melihat orang-orang tersebut didiskriminasi, saya nggak tahu di mana masalah atau di mana kerja Roh Kudus dalam karakteristik gereja kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Idrus untuk penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup. Pendeta Idrus, dari pertanyaan dari Pak Sutotan, apakah orang yang melakukan praktek poligami atau poliandri itu hanya untuk pemuasan secara seksual? Sebenarnya poligami
itu bukan sebuah tradisi yang asing di dalam kitab Yahudi dan Kristen. Ya, kita punya nabi-nabi yang poligami. Ya, sehingga tidak ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa refleksi kemudian dari pengajaran-pengajaran Kristus mengantarkan kita pada format terbaik dari hubungan, ya, yaitu bahwa hubungan yang eksklusif satu dengan satu, ya, itu menjanjikan kualitas yang lebih baik ketimbang hubungan poligami. Jadi Anda dan saya wajib untuk memilih yang baik. Kalau diperhadapkan pada sesuatu yang kurang baik dan baik, tentu secara etika kita wajib memilih yang baik. Kalau yang terbaik itu sudah kita tahu, ngapain kita memilih yang kurang baik? Jadi kalau bicara tentang poligami hanya pemuasan, itu juga sulit, Pak, karena kasusnya akan kasuistik dia. Ada yang pemuasan, yes, ada yang tidak. Ekonomi. Karena yang monogami itu ada yang pemuasan saja. Ya. Tapi intinya adalah bahwa bagaimanapun monogami jauh lebih baik daripada poligami. Dan kalau kita sudah mengetahui ada yang baik, kesitulah kita rujukan moralitas. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini dari Pak Serdi, saya pikir karena pertanyaannya dia ingin perlu butuhkan jawaban. Pak Serdi Embardame bertanya, bukankah jelas batasan dari Alkitab tentang seksualitas, yaitu dalam pernikahan? Di luar daripada itu merupakan penyimpangan akan firman Tuhan. Kenapa harus ada toleransi terhadap hasrat seks manusia yang menyimpang? Contoh dan teladan kita sebagai manusia adalah pribadi Yesus yang bahkan mencela kita walau hanya memandang lawan jenis dengan hasrat yang tidak bertanggung jawab. Di mana ketegasan dalam melihat kekudusan hidup dalam hal ini jika memberi toleransi bagi hasrat di sini? Silakan Pak untuk dirumuskan secara pastoral pertanyaan ini. Itu sangat mengesankan, Pak. Keteguhan iman yang sangat mengesankan. Ya. Kalau ada orang yang bisa berpegang pada prinsip demikian secara absolut, saya hormat, saya menaruh respect dan mengatakan itu baik. Ya. Hanya masalahnya hidup itu kompleks. Dan ketika Anda mengajar orang lain, Anda harus tahu bahwa mereka memiliki hidup yang tidak mudah Anda selami, bagaimana air mata, bagaimana duka, bagaimana kesulitannya. Ya, sehingga Anda tidak bisa memformulasikan sebuah doktrin lalu kemudian mengenakan kepada orang lain begitu saja. Itu seperti dermaga Wigan tadi. Begini, begitu, begini, begitu. Anda mengatakan normatifnya begini ke sebuah dermaga yang airnya tenang. Ya. Di sana ada banyak orang yang kadang-kadang terlanjur termakan janji gombal orang lain. Ada orang-orang yang sangat ingin menikah, tidak tahan lagi. Mereka lalu kemudian bukan sangat ingin menikah, sangat ingin tidak tahan dengan dorongan seksualnya, kemudian menjadi hubungan seksual dengan pasangannya. Tidak menikah karena mereka masih sekolah, ya, tidak menikah segala macam. Saya hanya mengatakan bahwa Sarah Copley mengatakan tidak cukup kau mengatakan yang idealnya saja. Ya. Kau harus membuka diri terhadap realitas di luar sana yang penuh dengan gelora. Dan kau harus berbicara bagaimana juga dalam kehidupan yang penuh gelora ombak itu. Maka kemudian ada istilah segala macam tadi, bahwa ya
Itu yang interpretasi saya terhadap dia, yaitu kalau tidak bisa sampai menunggu sampai pernikahan, minimal bertanggung jawab. Lakukan yang terbaik untuk sampai nanti kalian harus punya komitmen ke sana. Ya. Jangan pernah anggap itu sebagai sesuatu yang sudah cukup dan ideal. Tidak. Kehendak Allah itu ada dan ke situ kalian harus mengejarnya. Sama dengan orang-orang yang masturbasi segala macam. Gairah seksual itu sekali lagi adalah untuk menyatukan engkau dengan seseorang yang dikaruniakan Tuhan. Jangan anggap itu sebagai cukup dan engkau tidak perlu perempuan lagi. Engkau hanya perlu imajinasi dan gambar, tidak. Ya. Kalau sekarang bagaimana ketika partner itu terlalu sulit didapatkan semacam gairah seksual segala macam. Gairah itu milik Allah yang diberikan kepadamu. Itu bukan sesuatu yang tertutup. Tapi jangan cukup puaskan dirimu hanya pada hal demikian. Transformasi, karena transformasi itu keinginan Allah. Dan ketika engkau mengizinkan dirimu ditransformasi oleh Allah, itu tandanya bahwa imanmu hidup. Dan hanya iman yang hidup yang membawa orang pada keselamatan, bukan iman yang mati. Iman yang hidup itu ditandai dengan adanya pergerakan transformatif dari diri kita. Adanya respons kita dari anugerah Allah yang menurun dan respon kita yang mendaki. Oke, baik. Terima kasih Pak Idrus untuk penjelasannya. Semoga cukup menjelaskan buat Pak Serdi. Berikutnya mungkin dari Bapak Slamet ingin memberikan ini sebagai sebuah closing statement begitu Pak, saya persilakan. Halo. Ya, monggo Pak. Baik, tanda ya. Jadi saya sangat setuju bahwa memang untuk mendisiplin, untuk mentransformasi sektor adalah memang membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus itu. Nah, saya sangat setuju itu. Namun juga bahwa memang selalu ada kerjasama antara karya Roh Kudus dan ada satu hasrat keinginan kita yang perlu kita kendalikan. Lalu yang kedua adalah proses itu perlu sebuah pendidikan tadi itu, pembinaan. Hasrat itu kan bukan hanya motivasi saja, tetapi juga melihat realitas. Artinya melihat Yesus sendiri yang memberikan teladan bahwa dia pun telah memberikan dirinya untuk manusia. Dan di situ dalam perilaku hidupnya terhadap orang-orang perempuan pun dia tidak memandang wanita yang didiskriminasikan, yang diasingkan itu diangkat kembali. Dengan demikian bahwa memang Yesus itu menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana tentang seks dalam hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Maka butuh pemahaman, contoh, dan tindakan yang nyata, sehingga kita bisa meneladani Kristus sebagai tokoh yang menghargai seksualitas dan kemudian mau melakukan satu transformasi. Dan saya sangat setuju yang terakhir tadi, Pak Idrus juga mengatakan, memang sesuatu yang tidak mudah. Masing-masing punya kasus tersendiri, alasan tersendiri. Namun, namanya orang, namanya manusia, itu perlu untuk ada semacam transformasi yang progresif, yang terus-menerus berupaya untuk mendisiplin diri. Jatuh bangun adalah bagian dalam kehidupan kita. Namun ada satu keinginan, hasrat yang terus ingin lebih baik lagi. Terima kasih Pak Idrus, terima kasih Pak Nathanael. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih juga kepada Pak Idrus dan Pak Slamet dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini.
Biarlah kiranya ini bisa kita terapkan secara pastoral, baik dalam pelayanan, dalam pribadi. Kita bersyukur ya kita bisa mengenal juga perspektif teologi totale ini, dan tentu ini bisa kita kembangkan lagi berikutnya di dalam kajian-kajian teologis kita.